Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan belajar tematik 6C tentang tokoh dan penemuan. Nah, muatan pelajaran yang akan kita bahas dalam video ini adalah Bahasa Indonesia dan SBDP. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas teks eksplanasi. Apakah itu? Ya, jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelas atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Jadi ingat ya, teks eksplanasi itu berisi penjelas mengenai suatu hal dan bersifat keilmuan. Kemudian, sekarang kita lihat, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, struktur dari teks eksplanasi. Jadi, sebuah teks eksplanasi itu biasanya terdiri dari 3 ini. Yang pertama ada pernyataan umum, yaitu merupakan gambaran awal yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau inti penjelasan yang disampaikan dalam satu teks tersebut. Dan yang ketiga, ada interpretasi atau kesimpulan. Jadi, di dalam satu teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, kemudian interpretasi. Jadi ada gambaran awal, kemudian masuk ke inti penjelasan, dan ada kesimpulannya. Selain itu, teks eksplanasi juga membuat informasi berdasarkan fakta, atau disebut juga faktual. Dan yang ketiga, teks eksplanasi ini bersifat ilmiah. Jadi jangan lupa ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelas, kemudian menjelaskan sesuatu hal yang bersifat keilmuan. Ciri-cirinya memiliki struktur, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Kemudian informasinya itu berdasarkan fakta atau faktual dan bersifat ilmiah atau sains. Oke, berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apakah kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan atau ide penulis kepada pendengar, sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik dan tersusun berdasarkan kaidah bahasa yang berlaku. Jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat menyampaikan ide dari seorang penulis kepada pendengar atau pembacanya, sehingga apa yang dimaksud oleh penulis itu dapat tersampaikan. Dan juga kalimat efektif ini tersusun berdasarkan kaidah bahasa. Kaidah bahasa itu bisa disebut juga aturan dalam bahasa yang berlaku. Nah, di sini ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, padat. Yang kedua, jelas. Artinya mudah dipahami oleh orang yang mendengar atau membaca. Kemudian, singkat. Artinya jadi hemat dalam penggunaan kata, tidak boros. Berikutnya ada tepat, artinya sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa yang berlaku. Dan yang berikutnya ada lengkap. Jadi ciri-ciri kalimat efektif itu padat, jelas, singkat, tepat, dan lengkap. Oke, selain kalimat efektif, kita juga akan membahas kalimat tidak efektif. Kita lihat. Nah, ini kalimat tidak efektif.
adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan serta ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembaca. Jadi kalau kalimat efektif ini, dia gak jelas intinya apa, maksudnya apa. Jadi memiliki berbagai makna, tidak jelas pada satu tujuan, maksudnya mau apa. Dan biasanya kalimat efektif ini ditandai dengan adanya penghamburan kata. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat. Nah, ini contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Nah, di sini kita lihat kalimat nomor 1. Anak-anak itu saling pukul-memukul. Hambur ya katanya ya, ada penghamburan kata atau pemborosan kata. Ini bentuk kalimat tidak efektifnya. Sedangkan bentuk kalimat efektifnya adalah anak-anak itu saling pukul. Kemudian kalimat yang kedua, sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Ini bentuk kalimat tidak efektifnya. Sedangkan kalimat efektifnya langsung saja, sungguh beruntung nasib orang itu. Nah, di sini ada pemborosan kata ya. Nah, ini benar-benar. Pada kalimat tidak efektifnya, di sini ada pemborosan kata, yaitu ada kata benar. Ada 2 kali ya, benar-benar. Kalau kalimat efektifnya langsung saja, sungguh beruntung nasib orang itu. Karena maksudnya penulisnya itu mau menyampaikan bahwa orang itu nasibnya beruntung. Seperti itu. Kemudian kalimat ketiga, para hadirin dipersilahkan berdiri. Kalimat efektifnya, hadirin dipersilahkan berdiri. Kenapa? Karena para, kemudian hadirin. Nah, hadirin ini kan sudah menunjukkan banyak orang. Kemudian ada para juga. Jadi, kata para ini pemborosan kata. Jadi, langsung saja. Tidak usah menggunakan para. Kalau untuk kalimat efektif, tidak usah menggunakan kata para. Jadi langsung, hadirin dipersilahkan berdiri. Jadi semua orang yang ada di situ dipersilahkan untuk berdiri, hadirin atau tamu. Berikutnya, kalimat nomor 4. Bagi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Nah, di sini pemborosan kata ya. Udah ada kata bagi, kata semua. Jadi terus kemudian siswa. Jadi kan ini ditujukan maksudnya untuk semua siswa ya. Jadi kalau bentuk kalimat efektifnya langsung, semua siswa diwajibkan memakai seragam. Sudah. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang terakhir. Cerita itu begitu menarik, cerita itu mengharukan. Ini tidak efektif. Kalimat efektifnya, cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Jadi kan maksudnya mau menjelaskan, menyampaikan bahwa ini ceritanya menarik dan mengharukan. Langsung saja, tidak perlu cerita itu begitu menarik, cerita itu mengharukan. Ini terjadi pemborosan kata. Jadi langsung saja, bentuk kalimat efektifnya, cerita itu begitu menarik dan mengharukan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang kosakata baku. Apakah itu? Nah, jadi kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Jadi kosakata itu adalah kata. Nah, kalau kosakata yang baku itu, jadi katanya itu sesuai dengan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Kosakata baku ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dan biasanya sering digunakan dalam kalimat resmi, baik tulisan maupun ucapan. Contoh dari kosakata baku. Nah, di sini ada aktif, nasihat, bus, saja. Nah, ini
4 contoh kata dari kosakata baku. Kemudian, kita akan membahas tentang yang berikutnya, kosakata tidak baku. Nah, berarti lawannya ya dari kosakata yang baku. Nah, kalau yang tadi kan kata yang sesuai dengan pedoman ya. Nah, kalau ini kosakata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Nah, biasanya sering digunakan saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Jadi kalau misalkan kita sedang bercakap-cakap, ngobrol gitu ya sama teman kita. Nah, biasanya kita menggunakan kosakata yang tidak baku. Contohnya, aktif, nasehat, bis, aja. Nah, kalau tadi kan aktifnya di sini pakai F ya, kalau yang baku. Kalau yang tidak baku menggunakan V. Kemudian kalau yang bakunya ini tadi nasihat. Ini nasehat. Kemudian tadi kosakata bakunya bus. Yang tidak bakunya adalah bis. Kemudian yang terakhir, kosakata yang bakunya itu adalah saja pakai S. Tapi kalau yang tidak bakunya tidak menggunakan S, langsung saja aja. Seperti itu. Next, kita akan membahas tentang interval nada. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lain. Nah, ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah. Jadi interval nada itu adalah jarak ya, jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Nih, dalam notasi lagu, nada itu ditulis dalam bentuk not. Ada 2. Yang pertama ada not balok, yang kedua ada not angka. Oke, nah sekarang kita lihat. Ini adalah contoh not angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini I. Kemudian di bawahnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini adalah not angka. Jadi angka 1 menunjukkan do, 2, re, 3, mi, 4, fa, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk yang not balok, nah kalau not balok ini seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Yang atas ini adalah contoh dari not angka. Sementara gambar yang kedua ini adalah contoh dari not balok. Oke, berikutnya. Nah, misalnya kita lihat contoh dalam tangga nada mayor. Interval nadanya adalah, interval tadi ya, jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya adalah 1, 1 setengah. 1, 1, 1 setengah. Nah, di sini. Ini adalah interval nadanya atau jarak nadanya antara nada satu dengan nada yang lainnya. Kemudian yang ini tadi ada not baloknya ya. Oke, berikutnya. Nama-nama interval nada. Nah, yang pertama ada prim. Prim itu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari do ke do. Jadi, prim itu jarak nada dari nada pertama, nada satu ke nada yang sama. Contohnya, dari nada do ke nada do. Ini intervalnya atau jarak nadanya adalah 1. Kemudian ada second. Nah, kalau second ini nada dari nada satu ke nada kedua, di atas atau di bawahnya. Contohnya, dari nada do ke nada re, jaraknya atau intervalnya itu adalah 2. Kemudian ada terts. Nah, kalau ini jarak nada dari nada 1 ke nada 3. Contohnya, dari nada do ke nada mi.
jarak nadanya atau interval nadanya adalah 3. Ini quart, berarti dari nada ke-1 ke nada ke-4. Contohnya ini dari do ke fa. Nih misalnya. Dari do ke fa, dari re ke sol, kemudian dari mi ke la, dan sebagainya. Ini interval nadanya atau jarak nadanya adalah 4. Kemudian queen. Queen ini interval 5 nada, jarak 5 nada. Nah, jadi kalau yang prim itu jarak 1 nada, yang second jarak 2 nada, yang third jarak 3 nada, yang quart jarak 4 nada, dan yang queen jarak 5 nada. Yang berikutnya, kita lihat. Nah, ada Nah, kalau itu adalah interval 6 nada. Contohnya dari nada do ke nada la. Kemudian septim. Kalau septim, yaitu adalah interval 7 nada. Contohnya dari nada do ke nada si. Dan yang terakhir ada oktav, yaitu interval 8 nada. Misalnya nada do rendah ke nada do tinggi. Atau nada sol bawah ke sol tinggi. Nah, kalian bisa lihat ya. Nanti di situ yang tadi di not balok ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau oktav itu berarti jarak dari not yang pertama, nada yang pertama sampai nada yang terakhir. Nah, jadi kalau yang sekt itu interval nadanya 6, kalau septim 7, dan kalau oktav 8 nada. Jaraknya adalah 8. Oke, sekian untuk pemaparan materi hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa membantu dan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.